Sutra Terata yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 32 Penghancur kejahatan, penggentar setan mara, dan peminta sedekah. Membina diri merupakan perbuatan dari manusia agung. Dunia dipenuhi mara bahaya dan kejahatan. Hendaknya menegakkan sila untuk mencegah kesalahan dan menghapus pikiran bukan-bukan. Dengan kekuatan samadhi dapat membangkitkan kebijaksanaan, mengalahkan mara dari batin, terbebaskan dan leluasa. Kita harus membuat 7 cabang ini, merubah kejahatan menjadi kebajikan. Maka ini tergantung sila samadhi dan prajna. 3 latihan tanpa kebocoran. 3 latihan tanpa kebocoran merujuk kepada tiada kerisauan batin. Segala pikiran bercabang telah dihapuskan, sehingga semuanya adalah murni. Tidak lain adalah untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, harus menjinakkan setan mara di dalam batin, baru dapat menghapuskan berbagai jenis kejahatan, yakni 3 kejahatan yang muncul dari perbuatan, ucapan, dan niat pikiran. Setelah kita menghapusnya, selanjutnya adalah menggentarkan setan mara, membina diri hingga terlepas dari 3 kelompok alam. Jika kita merubah sebersih niat pikiran, ingin memasuki kehidupan monastik, secara alami dunia setan mara akan ketakutan. Karena jika seseorang memasuki kehidupan monastik, maka mampu mengubah dan menuntun, sehingga mara yang paling dikhawatirkan oleh Raja Setan Mara yang berada di 3 kelompok alam adalah keturunan setan mara menjadi bebas. Terlepas jauh dari keterikatan pengikut, ini disebut sebagai penggentar setan mara. Karena jalan setan mara paling takut dengan dharma yang benar, yang menghancurkannya. Jika kita belajar ajaran Buddha, tentunya semua memiliki pikiran yang benar, perbuatan benar, jalan yang benar. Secara alamiah dapat menghancurkan setan mara. Maka ketika kita bertekad meninggalkan kehidupan duniawi, setan mara akan ketakutan. Dia bisa sangat terguncang, dia bisa sangat gentar, sehingga sangat takut. Kekuatan setan mara ditaklukkan. Inilah yang paling ditakutkan setan mara. Penggentar setan mara dikarenakan dapat menghancurkan kejahatan, pasti akan dapat keluar dari 3 kelompok alam. Berikutnya dapat membimbing dan menuntun orang-orang, melepaskan ikatan dari keluarga, menolak kejahatan dari mara, dan menundukkan alam mara. Ketika seseorang membangkitkan ikrar untuk menjadi monastik, setan mara dewata akan terperanjat. Makanya dikatakan penggentar setan mara. Oleh karena itu, menjadi monastik dari tekad hingga buah pencapaian ada 3 tahapan. 3 kali menggentarkan mara. Ada orang berkata, saya membangkitkan 1 tekad, mau melatih diri. Banyak rintangan dan kekhawatiran yang muncul menghalangi. Benar, inilah saatnya menggentarkan mara. Pasukan mara dan jenderal mara yang menampakkan banyak kekhawatiran untuk menghalangi. Oleh karena itu, untuk menjadi monastik bukanlah hal sederhana. Dulu orang selalu berkata, meninggalkan kehidupan duniawi adalah perbuatan dari manusia agung. Menjadi seorang pemimpinan sulit, harus berani dan rela melepaskan. Keterikatan batin akan menjerat kita, sehingga kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan kekayaan, nafsu, ketenaran, dan keuntungan. Selain melepas kekayaan, nafsu, ketenaran, dan keuntungan, kita juga harus tekun dan giat bersemangat, tidak menginginkan tidur dan kesenangan. Inilah yang harus benar-benar dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi monastik. Ada orang berkata, berpikir harus bangun awal, membuat saya sangat khawatir. Menjadi monastik dan melatih diri di dalam kelompok, tidak banyak kebebasan, ini juga membuat saya khawatir. Lihatlah, menjadi seorang monastik tidak begitu gampang. Bahkan dalam kehidupan atau aktivitas pribadi harus sesuai dengan jadwal orang lain. Kehidupannya memiliki aturan. Menjadi monastik benar-benar tidak mudah. Sesudah kita mencapai keberhasilan menjadi monastik, jika kita hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, hanya membina diri sendiri, itu adalah pertama kali kita menggetarkan dan melenyapkan setan mara, agar kita bisa membina diri dengan hati yang tenang dan tidak mengganggu kita lagi. Jika kamu membangkitkan tekad besar, saya tidak hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, saya juga ingin membawa manfaat bagi orang lain. Pada saat ini, saat tekad besar itu muncul, setan mara juga merasa takut.
Anda seorang diri meninggalkan kehidupan duniawi, itu sudah berarti telah meninggalkan kehidupan duniawi. Namun orang lain, Anda juga harus terus mengajar dan membimbing. Bukankah akan ada lebih banyak orang yang terbebas dari 3 alam? Karena itu terjadilah ketakutan dari setan marah yang kedua kalinya. Masih ada yang ketiga kali. Pada kali ketiga, yaitu ketika Anda mencapai pencerahan sempurna. Saat Anda hendak mencapai kesadaran sejati, hal yang sama, setan marah juga akan datang mengganggu. Namun gangguan kali ini adalah saat di mana setan marah akan ditaklukkan. Maka terdapat 3 kali munculnya ketakutan terhadap setan. 2 kali yang sebelumnya hanya membuat setan marah merasa takut. Takut Anda akan terbebas dari 3 alam dan 6 jalan kelahiran kembali. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kekuatan kita dalam sila samadhi dan prasya. Kekuatan ini sepenuhnya terwujud. Daya kekuatan kita, kekuatan dari pencerahan sempurna telah sepenuhnya terpancar. Sebagai monastik dari benih sampai buah, ada 3 kali menghentarkan setan marah. Adalah ketika awal menjadi monastik, ketika membangkitkan tekad luhur, dan ketika mencapai pencerahan sempurna. 2 sebelumnya hanya menakut-nakuti, tapi yang terakhir meningkatkan peperangan. Ketika digempur oleh Buddha, tiada satu pun yang tidak menyerah. Kita harus melampaui bala tentara marah, menaklukkan barisan marah, marah parisa. Tidak ada lagi setan marah yang datang mengganggu. Ini artinya telah menaklukkan raja marah. Jadi, ketika kita menjadi monastik atau meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita akan sering bertemu banyak tantangan atau halangan batin. Jika kita teguh, kita menjaga batin kita tetap teguh dan membangun samadhi kita. Kemudian batin ini dengan sendirinya akan stabil. Jadi memegang sila dan menjalankan jalan kebenaran, harus memahami jalan ini. Jika kita memegang teguh pada sila, kita mengikuti jalan ini dan menerapkannya, maka dengan sendirinya kita akan mencapai jalan kebenaran, yang disebut penggentar setan marah. Masih ada lagi yang disebut peminta sedekah. Istilah lain dari praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga disebut peminta sedekah. Apa itu peminta sedekah? Peminta adalah meminta. Pertama yaitu memohon dharma untuk membekali jalan. Terhadap Buddha kita memohon dharma. Mengemis juga artinya meminta. Memohon dan mencari. Kita sering mengatakannya ke atas memohon ajaran Buddha. Secara terus-menerus ke atas mencari jalan Sang Buddha. Jadi, dharma dapat menjadi bekal di jalan spiritual. Dharma adalah bekal pelatihan diri kita. Seperti di kehidupan sehari-hari. Kita ingin berjalan berapa jam, kita perlu menguras tenaga kita. Kita harus makan, mengisi kembali tenaga kita, badan kita. Baru ada tenaga untuk berjalan ke depan. Baru ada tenaga untuk melakukan hal yang lain. Hal yang sama melatih diri sama seperti seorang praktisi. Praktisi harus mempunyai bekal. Bekal perjalanan ini yaitu dharma. Kita terus-menerus meminta dharma, memohon dharma sebagai bekal kita untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Berjalan lurus di jalan ini. Ini disebut meminta dharma sebagai bekal perjalanan. Jadi dharma mampu menutrisi jiwa kebijaksanaan kita. Selanjutnya meminta sedekah makanan, artinya mencari makanan untuk mempertahankan tubuh ini, untuk menutrisi jasmani kita. Pada masa Buddha, beliau menerapkan aturan bagi mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, karena sudah memilih untuk meninggalkan keduniawian. Maka kehidupan sehari-hari harus diurus sendiri. Beliau mengajarkan bahwa setiap hari biku harus keluar untuk meminta sedekah makanan. Dahulu saya sering menjelaskan hal ini. Buddha berharap agar keempat kasta bisa setara. Beliau juga berharap setiap orang dapat menjalani kehidupan sederhana seperti ini, untuk menaklukkan hati sendiri. Oleh karena itu, kita harus berlatih dengan cara meminta sedekah makanan. Di sini disebut peminta sedekah, yaitu sebutan yang penuh penghormatan, seperti dalam kata sarjana, magister, dokter, tuan, atau nyonya. Semuanya gelar menunjukkan rasa hormat, terutama bagi mereka yang memiliki pembelajaran. Jadi, sosok pencerah adalah seseorang yang telah tercerahkan. Para berumah tangga pun bisa disebut sebagai sosok pencerah. Kata sosok pencerah yang berarti bodhisattva, atau yang disebut juga sebagai mahasatwa, makhluk agung. Kita sekarang sering berbicara tentang praktisi kehidupan suci. Meskipun masih hidup sebagai berumah tangga, tetapi mereka memiliki hati dan tekad seperti seorang monastik.
Ini disebut sebagai praktisi kehidupan suci. Singkat kata, mereka menampilkan penampilan yang suci dan murni, yang pantas menerima rasa hormat dari sesama manusia. Inilah makna kata Sri, orang yang layak dihormati, mengamalkan jalan sesuai pengajaran, dan menerapkan prinsip kebenaran untuk mengatasi diri sendiri. Mereka mengikuti dan mempraktekkan ajaran Buddha. Prinsip seperti ini hendaknya juga kita praktekkan sendiri. Kita tidak boleh membina diri dikalahkan oleh kemalasan. Kita harus menaklukkan diri sendiri, mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan pikiran yang kacau dan tidak murni. Kita hendaknya seperti seorang peminta sedekah, sosok pencerah, praktisi kehidupan suci. Semua prinsip kebenaran ini ada di dalam batin kita. Pikiran kita dapat menaklukkan diri sendiri, mengalahkan segala pikiran yang kacau dan mengatasi gangguan dari Raja Mara yang mengganggu kita. Peminta sedekah memohon dharma untuk membekali jalan dan memohon makanan untuk membekali tubuh. Orang ini adalah sosok yang mencerahkan. Praktisi kehidupan suci menampilkan citra yang non-duniawi dan murni. Sebagai sosok yang layak dihormati, ia mengamalkan jalan sesuai pengajaran dan menerapkan prinsip kebenaran untuk mengatasi diri sendiri. Ke dalam dapat menyelaraskan batin, dan keluar dapat menjalin jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk. Bergantung pada dharma untuk menjadi monistik, menegakkan sila dan winaya secara murni. Sehingga 3 karma terjaga murni, tidak mengandalkan kehidupan pada keserakahan dan kesesatan. Hanya meminta sedekah berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan diri agar tubuh jasmani sehat dan pembinaan diri tetap berjalan. Menjadi monastik dengan mempraktekkan sila. Ada lagi, mengapa peminta sedekah pergi keluar untuk meminta sedekah? Pada zaman Buddha artinya adalah ke dalam dapat menyelaraskan batin dan keluar dapat menjalin jodoh. Secara batinnya kita harus menyelaraskan batin kita. Pada zaman Buddha, orang yang menjadi monastik berasal dari kasta yang berbeda. Di India, 4 kasta terbagi dengan jelas. Setelah masuk agama Buddha, 4 kasta terpecah. Semua orang setara, tetapi bagaimana menyetarakan begitu banyak orang? Mereka masih perlu hidup, jadi mereka sendiri perlu meminta sedekah. Kita sudah pernah mengatakan, ketika Sangha Buddha pertama kali didirikan, tujuannya untuk memberitahu semua orang apa artinya menjadi monastik. Sikap bermartabat seorang monastik, cara hidup seorang monastik, pergi keluar setiap hari sama dengan sedang menjalin jodoh, sama seperti sedang mengajar dengan memberi contoh dan berbicara tentang dharma. Jadi ke dalam batin dapat menyelaraskan batin, dan keluar sedang menyebarkan jalan kebenaran, dan juga menunjukkan aturan-aturan sangga. Ini juga supaya para rumah tangga mengetahui bahwa inilah Pangeran Kapilawastu yang melatih diri dan menjadi Buddha, yang memimpin Sangha. Para anggota Sangha ini berlatih sesuai ajaran Buddha. Jika saya memberikan persembahan kepada monastik, saya dapat menerima berkah dari mereka. Oleh karena itu, para biku juga memiliki sebutan lain, disebut sebagai biku ladang berkah, membuat orang yang melihat merasa bahagia, menimbulkan rasa hormat, membangkitkan niatnya untuk bersumbangsi. Ini disebut sebagai biku ladang berkah. Inilah misi peminta sedekah, menyelaraskan batin atau pikiran di luar mampu membimbing banyak orang agar dia bersama Buddha Dharma menjalin hubungan sebab dan akibat, menjalin berkah. Ini adalah peminta sedekah. Bergantung pada Dharma untuk menjadi monastik, kita harus dengan tubuh yang sangat murni. Kita harus melatih sesuai dengan sila. Karena sila menimbulkan ketenangan batin, karena ketenangan menimbulkan kebijaksanaan. Menjaga sila dengan sangat murni secara alami sehingga 3 karma terjaga murni. Kita semua orang tidak mengendalikan kehidupan. Sudah lebih dari 2000 tahun sejak masa Sang Buddha. Sejak makan 1 kali setiap hari pada waktu tengah hari, kehidupan keluar dengan pindah patah menerima persembahan dari umat. Terus berubah hingga akhirnya sudah ada wihara. Umat datang memberikan persembahan. Apakah dengan demikian dalam kehidupan kita ini cukup hanya sekedar pas-pasan saja sudah cukup? Apakah kita masih harus menumbuhkan keinginan? Apakah ada atau tidak? Kita tidak perlu lagi keluar pindah patah. Karena di dalam wihara sudah ada umat yang datang sendiri memberikan persembahan. Apakah kita memiliki dharma untuk diberikan kepada orang lain? Atau mungkin saja hanya mendapatkan kesenangan dari para pengikut? Dengan demikian akan terus-menerus memberi harta benda yang berlimpah. Apakah demikian?
Kalau benar demikian, maka ini adalah kehidupan pada keserakahan dan kesesatan. Ini bukanlah penghidupan benar kita. Di antara jalan mulia beruas 8, terdapat penghidupan benar. Dalam bertahan hidup, kita tidak boleh menyimpang, dan harus berlatih sesuai dengan dharma yang benar. Semuanya dalam mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh-sungguh menjaga hati kita. Oleh karena itu, hanya meminta sedekah berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan diri, agar tubuh jasmani sehat dan pembinaan diri tetap berjalan. Pada zaman Buddha, waktu itu Sang Buddha hanya meminta sedekah berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan diri. Hanya makan 1 kali untuk menutrisi yang cukup bagi tubuh. Kehidupan sederhana seperti ini secara alami membawa kedamaian dan kesehatan bagi tubuh, dan juga pembinaan diri tetap berjalan. Dharma selalu ada di dalam hati, kita hendaknya dapat berjalan dengan mulus. Di jalan pembinaan diri ini sudah sering ditanya, apakah Dharma telah terserap ke dalam hati? Jika Dharma telah terserap ke dalam hati, barulah kita dapat mempraktekannya di jalan dan masuk ke tengah orang banyak. Maka dengan meninggalkan kehidupan rumah tangga adalah menjalankan sila dan mempraktikkan dan memberi manfaat kepada para dermawan. Dermawan adalah orang yang memberikan sumbangan umat rumah tangga. Jika kita menegakkan sila, mereka datang memberi persembahan kepada kita. Itu seperti menyia-nyiakan sumber makanan umat rumah tangga. Maka kita harus menegakkan sila. Dengan demikian barulah benar-benar memberi manfaat kepada orang banyak. Oleh karena itu, setelah mendapat penghargaan dari orang lain, juga harus memberikan manfaat kepada orang. Maka peminta sedekah, nama lainnya disebut pencabut nafsu keinginan. Karena berkah para makhluk tipis, jika tidak membekali diri dengan dharma pada kehidupan lampau, tidak membina berkah dan kebijaksanaan dengan sungguh-sungguh, maka pada kehidupan ini akan kelaparan, menjadi miskin dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak dapat memahami sampai tuntas dalam hal prinsip kebenaran dharma. Maka di luar sana monastik meminta sedekah adalah untuk mengikis nafsu keinginan para makhluk dari kehidupan lampau, yaitu tidak menerima dharma, tidak menciptakan berkah, tidak ada berkah dan kebijaksanaan. Karena peminta sedekah yang dapat menuntun mereka ini disebut pencabut nafsu keinginan. Para bodhisattva sekalian, perlu kesungguhan hati dalam meneladani Buddha. 3 latihan tanpa kebocoran adalah mata air dari jiwa kebijaksanaan kita, yaitu sila, samadhi, dan prajna. Semoga kalian semuanya lebih bersungguh hati lagi.